Kejamnya Serka Holmes bunuh mantan prajurit TNI. Jenazah disembunyikan di sumur tua. Andreas Sianipar, 44, mantan anggota TNI asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dianiaya Serka Holmes dan beberapa warga lainnya. Jenazah Andreas disembunyikan para pelaku di sebuah sumur tua. Kepala Polrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, di Gang Damai, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bermula ketika CJS, 23, menjemput Andreas dengan mobil dan mengaku disuruh Holmes. CJS mengaku disuruh Holmes untuk menjemput korban, kata Gideon dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Setelah diantarkan ke rumah dinas Holmes di asrama TNI Abdul Hamid, kawan-kawan Andreas yang mendatangi lokasi sempat diusir oleh Holmes. Andreas kemudian dianiaya Holmes dan dua orang suruhannya, MFIH, 25, dan FA, 37. Korban mengalami penyiksaan berat, termasuk tebasan di kaki dengan parang, hingga diduga tewas akibat penganiayaan tersebut. Setelah menganiaya, para pelaku berusaha menyembunyikan jenazah Andreas. Mereka membawa tubuh korban menggunakan mobil ke Desa Aek Tapa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan menyembunyikannya dalam sumur tua yang ditutup dengan bebatuan dan tandan buah sawit. Keluarga Andreas melaporkan hilangnya korban ke Denpom 1/5 Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Anggito, adik korban, mengaku janggal karena Andreas tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 8 Desember. Kasus ini mulai terungkap setelah polisi menangkap CJS, MFIH, dan FA pada tanggal 16 Desember. Penyidik dari Denpom dan Polrestabes Medan menemukan jenazah Andreas pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024, dengan kondisi mengenaskan. Kaki dan tangannya diikat, mata dan mulutnya dilakban, ungkap Anggito kepada Kompas.com. Jenazah Andreas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Gideon menjelaskan, ada sejumlah luka di tubuh korban, termasuk luka akibat jeratan di leher yang menyebabkan korban kehabisan napas. Kesimpulan awalnya korban kehabisan napas akibat jeratan di leher. Lalu, pembekapan di hidung hingga tidak bisa bernapas. Tambahnya, saat ini, CJS, MFIH, dan FA telah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan pasal 338 subs pasal 170 ayat 3 subs pasal 333 ayat 3 KUH pidana. Sementara itu, Holmes juga telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan, Brigjen Refrizal menyatakan, pihaknya masih mendalami perkara ini. Motif penganiayaan diduga berkaitan dengan masalah mobil yang disewa Andreas dari Holmes. Anggito mengungkapkan, abangnya dituduh menggelapkan mobil tersebut setelah mobilnya diambil oleh orang yang mengaku sebagai pemilik. Ini bengis sekali. Penculikan dilakukan seorang aparat yang seharusnya dia melindungi, ujar Anggito. Berharap pelaku dihukum seberat tanda hubung beratnya. AN di sumur tua, page sama dengan all. Terkuak motif oknum TNI bunuh eks-prajurit TNI di Medan. Anggito Sianipar, adik kandung eks-personel TNI Andreas Sianipar yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Labuhan Batu Utara, Labura, Sumatera Utara, Sumut, buka suara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Ia menduga kakaknya dibunuh oleh oknum TNI dari Kodam IBB berinisial SHS bersama 3 orang warga sipil CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Menurut Anggito, motif SHS melakukan penculikan dan pembunuhan itu diduga terkait penggelapan mobil. Andreas awalnya menyewa mobil dari SHS dan saat mobil itu dibawa oleh korban, ada orang yang mengambilnya karena dianggap mobil miliknya. Disampaikan Anggito, bahwa abangnya telah mengenal SHS sejak lama, karena Andreas Sianipar adalah mantan TNI yang pernah bertugas di tempat yang sama. Adapun Andreas Sianipar dipecat dari TNI pada tahun 2013 sampai tahun 2014,
dengan pangkat terakhir sersan kepala, Serka. Semasa aktif di militer, Andreas pernah bertugas di Batalion Infanteri Raider 100. Anggito menuturkan, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, kakaknya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas SHS di Asrama Abdul Hamid milik Kodam IBB. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri SS. Disinilah kakaknya diduga dipukuli hingga dibacok. Anggito mengklaim ada video saat Andreas Sianipar disiksa. Ia mengatakan bahwa kakaknya dibawa paksa menuju rumah dinas SHS lalu oknum TNI itu berdiri marah-marah. Hal itu berdasarkan keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas. Anggito mengatakan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. Pada tanggal 11 Desember tahun 2024, Anggito melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer, Denpom, I, 5 Medan. Dalam laporannya ini, dia menyertakan saksi dan bukti bahwa kakaknya memang dijemput paksa dan dibawa ke rumah dinas itu. Keji oknum TNI culik dan habisi eks-prajurit secara kejam. Seorang mantan prajurit TNI, Andreas Sianipar, 44, ditemukan tewas di kebun sawit di Desa Aek Tapa, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terikat dan ditutupi bebatuan serta daun sawit. Korban di dalam lubang berisi air dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulut dan matanya dilakban. Setelah penemuan tersebut, jasad Andreas dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan hasil otopsi awal, menyatakan bahwa korban meninggal akibat kehabisan napas. Hidung dan mulutnya dilakban. Lehernya dijerat menggunakan kabel, jelas Gideon. Ia menambahkan bahwa terdapat luka memar di bagian mulut dan punggung korban akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, Andreas dilaporkan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Adik kandungnya, Anggito, menduga bahwa kakaknya dibunuh oleh seorang oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan, bernama Serka Holmes Sitompul. Menurut keterangan Anggito, korban dijemput dan dibawa paksa menuju rumah dinas Serka Holmes, di mana ia disambut dengan kemarahan oleh istri oknum tersebut. 2 hari setelah korban diculik, pihak keluarga melapor ke Polrestabes Medan dan Detasemen Polisi Militer Denpom I, 5 Medan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan 3 orang warga sipil yang berinisial CJS, 23, MFIH, 25, dan FA, 37. Kombes Gideon menambahkan bahwa ketiga tersangka mengaku menganiaya korban atas perintah Serka Holmes. Kita berhasil membuka rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dan sudah menetapkan 3 orang tersangka. 1 orang tersangka lainnya masih dalam proses pencarian, kata Kombes Gideon kepada Tribun Medan. Kasus ini terus dikembangkan, dengan pihak kepolisian berkoordinasi dengan polisi militer untuk memeriksa Serka Holmes. Informasi yang didapat Anggito, lokasi mayat abangnya dibuang Serka Holmes Sitompul di kebun milik orang tuanya. Ketika ditemukan, kondisi mayat hampir tidak bisa dikenali lagi karena mulai membusuk. Tetapi tadi saya lihat sepintas wajahnya tidak bisa lagi dikenali. Posisi di mulutnya dilakban, diberitakan sebelumnya. Andreas Ruristein Sianipar, 44, warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Medan Sunggal ditemukan tewas di Dusun 3 Bulu Telang, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2024, sekira pukul 3 pagi tadi. Andreas ditemukan jadi mayat setelah hilang kurang lebih selama 14 hari, sejak tanggal 8 Desember lalu usai dijemput sejumlah orang. Adik kandung korban, Anggito Sianipar menduga, abangnya dibunuh oknum TNI dari Kodam I Bukit Barisan bernama Serka Holmes Sitompul bersama beberapa orang warga sipil lainnya. Hal ini diketahui Anggito dari terduga pelaku lain yang sudah ditangkap ditambah bukti video. Sebab, pada tanggal 8 Desember sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat kemarin, abangnya dijemput sejumlah warga sipil, lalu dibawa ke rumah dinas Serka Holmes di Asrama Abdul Hamid milik Kodam I Bukit Barisan. Disaksikan sejumlah saksi, termasuk istri Serka Holmes. Disinilah abangnya diduga digebuki hingga dibacok. Hal ini diperkuat dengan adanya video dugaan penyiksaan. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di Asrama Abdul Hamid. Di situ disambut oleh istri oknum TNI ini dengan ngamuk. Lalu oknum TNI ini berdiri marah-marah. Ini keterangan saksi yang mengantarkan korban dan ikut mengiringi korban ini ke rumah dinas, kata Anggito Sianipar. Sabtu,
tanggal 21 Desember tahun 2024. Anggito membeberkan, sejak saat itu tidak mengetahui keberadaan abangnya. 2 hari kemudian, setelah mengetahui abangnya diculik sejumlah warga sipil dan digebuki di rumah oknum TNI.